Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Panjalu hadir kembali untuk Anda di edisi hari ini. Pemirsa, sebanyak 21 tenaga kesehatan di RSUD Ngadiwaluyo Mlingi terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka terpapar dari komunitas goes yang mereka ikuti. Berikut berita selengkapnya di Memo Newsroom. 21 tenaga kesehatan RSUD Ngadiwaluyo terkonfirmasi positif COVID-19. Selama 2 hari, RSUD Ngadiwaluyo lockdown instalasi bedah. Buron, tersangka korupsi pengadaan tanah SMP Negeri 1 Mantingan ditangkap. Bawa kabur 385 juta rupiah, 3 pria asal Wonosobo diringkus. Sekolah di Kota Kediri ada yang mulai terapkan KBM luring. Nyamar jadi anggota polisi di medsos, pelaku pornografi diringkus tim cyber Polresta Madiun. Sebanyak 21 tenaga kesehatan di RSUD Ngadiwaluyo Mlingi terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah pihak rumah sakit melakukan swab terhadap 65 tenaga kesehatan di RSUD Ngadiwaluyo. Diduga mereka terpapar dari komunitas goes yang mereka ikuti. Dirut RSUD Ngadiwaluyo Mlingi Endah Woro Utami mengungkapkan, awalnya pihak rumah sakit melakukan tracing terhadap 4 dokter IGD yang terpapar COVID-19. Meski mereka sudah dilakukan isolasi, pihaknya tetap melakukan tes swab untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Selain 4 dokter IGD yang hasil tes swabnya positif, juga ada 1 perawat di instalasi bedah sentral yang juga positif. Selain itu ada 1 tenaga administrasi dan 1 perawat di ruang isolasi. Jadi ada 7 nakes yang positif COVID-19 dari tes swab tahap awal. Mengetahui ada 1 perawat di instalasi bedah yang positif, pihak rumah sakit langsung melakukan tindakan cepat. Pihak rumah sakit melakukan swab terhadap semua tim bedah. Hasilnya, dari 65 orang ada 14 tim bedah yang positif COVID-19. Woro menegaskan tracing internal masih terus berlanjut untuk memastikan tidak ada lagi nakes pembawa virus corona dari komunitas goes itu. Untuk mencegah penyebaran corona, Woro menerbitkan beberapa peraturan baru di lingkup rumah sakit, diantaranya melarang makan bersama dan semua ruangan selain ruang rawat pasien harus mematikan AC. RSUD Ngadiwaluyo Mlingi menutup total ruang instalasi bedah sentral. Penutupan yang dilakukan mulai hari ini hingga 2 hari ke depan dilakukan karena 14 tim bedah terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak rumah sakit hanya membuka layanan operasi untuk kasus darurat. Sementara untuk operasi sifatnya yang bisa ditunda, Woro meminta agar pasien bisa sabar menunggu. Dirut RSUD Ngadiwaluyo Mlingi Endang Woro Utami menjelaskan, lockdown dimulai hari ini untuk melakukan sterilisasi ruangan dan semua peralatan yang ada di dalamnya. Saat ini ruang instalasi bedah sentra memiliki 8 kamar. Selain itu, pihak rumah sakit juga melakukan penataan ulang SDM yang bertugas di ruang bedah agar pelayanan bisa tetap maksimal. Satreskrim Polres Ngawi akhirnya menangkap Supriyanto yang menjadi buronan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah SMP Negeri 1 Mantingan. Kapolres Ngawi AKBP Diki Aryo Justisianto mengatakan tersangka ditangkap di rumah saudaranya di Majalengka, Jawa Barat setelah sebelumnya tidak mengindahkan panggilan penyidik Sabtu 18 Juli. Dengan tertangkapnya tersangka Supriyanto, praktis proses hukum kasus yang merugikan negara sekitar 1,1 miliar rupiah itu segera diproses lebih lanjut. Sebelumnya, polisi sudah menangkap tersangka lainnya yakni Hadi Suharto, mantan pegawai Dinas Pendidikan Ngawi itu, ditangkap di rumahnya Desa Pucangan, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. 3 pria asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah harus berurusan dengan aparat Polres Jombang. Ini setelah ketiganya diringkus karena mencuri uang sebesar 385 juta rupiah milik seseorang berinisial J asal Yogyakarta. Mereka diamankan di kilometer 420.200B Jalan Tol Solo Ngawi, Jumat 17 Juli lalu. Dari data yang dihimpun, ketiganya adalah Adi Sutikno, 40 tahun, warga desa Tanjung Anung, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selon Isworo, 44 tahun, dan Wahyu Subagio, 44 tahun, yang keduanya merupakan warga desa Rejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Ziko menjelaskan peristiwa bermula saat korban berkunjung ke Jombang bersama ketiga pelaku dengan mengendarai Honda Mobilio warna putih bernomor polisi AA8530RF dari Jawa Tengah. Setibanya di Jombang sekitar pukul 2 siang, korban dan para pelaku singgah di SPBU Tambak Beras di Jalan Wahab Hasbuloh, Jombang. Saat korban sholat di musola SPBU, ternyata para pelaku kabur dengan membawa mobil yang mereka kendarai bersama. Korban segera melapor kejadian tersebut ke polisi. Selanjutnya oleh polisi ditindaklanjuti dengan melakukan pengejaran sambil berkoordinasi dengan petugas PJR lantaran tersangka diduga melarikan diri melalui jalan tol. Hasil pengejaran membuahkan hasil. Para tersangka dapat diamankan 3 jam setelah kejadian. Para pelaku kemudian dibawa ke Polres Sragen beserta barang bukti terdiri dari uang sebesar Rp385 juta, mobil berikut STNK-nya, HP 7 buah, tas 5 buah, 1 cincin milik korban, beberapa ATM serta kartu tanda pengenal LSM. Polres Madiun Kota menangkap Dea Ale Haryanto alias Ari, 38 tahun, warga desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Dia diduga sebagai pelaku kasus pornografi di media sosial dan mengaku sebagai anggota polisi untuk mengelabuhi korbannya. Kapolres Madiun Kota AKBP Bobi Arya Prakasa mengatakan untuk melakukan aksi kejahatannya tersangka melakukan 2 peran. Pertama, mengaku sebagai Agung Pratama anggota Polda Jatim. Kedua, sebagai AKP Herianto Kasat Reserse Narkoba Polres Madiun Kota. Kronologinya, pelaku menjalin hubungan dengan korban, seorang warga kota Madiun sejak Maret sampai Juni melalui akun media Facebook. Selama menjalin hubungan asmara, korban diminta mengirim foto-foto bugil. Padahal antara tersangka dengan korban belum pernah bertemu. Tidak berselang lama, pelaku membuat skenario baru atau mengarang kejadian palsu seolah-olah tersandung kasus narkoba. Pelaku menceritakan kepada korban bahwa dia diamankan oleh AKP Herianto yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dari kejadian itu, pelaku mengancam korban apabila tidak menyerahkan sejumlah uang, foto yang telah dikirimkan akan disebar ke publik. Merasa takut, akhirnya korban mengirimkan uang secara bertahap dengan total sekitar 90 juta rupiah. Kasat Reserse Kriminal Polres Madiun Kota AKP Fatah Mailana mengungkapkan pelaku lulusan SMA ini sebelumnya juga tersandung kasus yang sama, yakni penyebaran konten pornografi yang ditangani Polres Sleman, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi tahun 2015 lalu dengan hukuman 1 tahun penjara. Beberapa sekolah di Kota Kediri mulai melaksanakan KBM luar jaringan, luring, dengan mendatangi rumah sejumlah siswanya. Salah satu SD yang menerapkan KBM luring yaitu SD Negeri Merican 4 Kota Kediri. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, selain acara daring, sekolah tersebut mulai melaksanakan KBM sesuai dengan jadwal. Kepala SD Negeri Merican 4, Suryani, mengatakan kebijakan itu diambil karena tidak semua orang tua mempunyai gawai, sehingga KBM secara daring belum bisa dilaksanakan. Guru mendatangi rumah siswa supaya materi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal. Menurut Suryani, tiap kelas rata-rata ada 3-4 siswa yang didatangi oleh guru. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya di Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Saya Indri Panjalu pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.